Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Hikmah Sahabat Ummah. Nah, ini adalah video pertama saya. Kebetulan saya pencinta matematika. Nah, di video ini saya akan berbagi tentang matematika kelas 8. Materi pola bilangan dan barisan bilangan. Insya Allah saya akan membahas 10 soal. Disimak ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya jika teman-teman bantu like dan subscribe ya. Dan jika teman-teman punya saran, boleh komen di bawah ya. Kemudian jika video ini bermanfaat, boleh di-share dong videonya. Oke teman-teman. Ya, untuk soal 1 tentang pola bilangan. Nah, di sini soalnya katanya pada pola bilangan di atas banyak batang korek api pada pola ke-9 adalah. Nah, anggaplah ini batang korek api ya. Kita hitung sama-sama ya batang korek apinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 batang korek api di sini ya untuk pertama. Yang kedua 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, saya langsung bilang 8 ya karena sama gini ya. Nah, ini sama dengan ini ya. Terus yang ini sama juga dengan yang ini ya. Terus 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 3 barisan bilangan ya. 3 urutan bilangan ya. 8, 13, 18. Yang ditanyakan adalah barisan ada pola ke-9. Jadi pola ke-9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katanya ini kalau menurut aturan pola ke-9 itu teorinya seperti ini. Dia dijumlahkan berapa ya di sini? 8, 13. Artinya ditambahkan 5 pada setiap sukunya ya. Tambahkan 5 untuk suku berikutnya. 18 tambah 5 berarti 23. 23 ditambah 5 artinya 28. Ditambah 5 33. Ditambah 5 38. Ditambah 5 43 dan ditambah 5 48. Jadi jawabannya 48. Kebetulan hanya pola ke-9. Bagaimana kalau ke-100? Wah, repot ya kalau misalkan yang ditanyakan ke-100. Nah, ini ada teorinya ya. Kebetulan ini adalah barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika. Nah, kita masuk ke barisan aritmetika. Ini memang mudah ya caranya penambahan 5 kalau menurut aturan pola. Tapi kalau ditanyakan U100 atau U200 atau U yang banyak lagi, kan jadinya repot ya. Nah, di sini untuk cara gampangnya kita harus paham barisan aritmetika dulu. Nah, barisan aritmetika anggaplah ini ada barisan U1, U2, U3, U4 dan seterusnya UN kurang 1 sampai dengan UN suku terakhir ya. Nah, di sini di barisan aritmetika suku awal itu disebut sebagai A. Dianggap sebagai A ya, suatu atau awal, suku awal. Suku pertama. Ya. A itu 1. Terus B itu selisih suku sekarang dikurang suku kemarin ya. Suku sekarangnya misalkan U2, suku kemarinnya U1. Bisa juga U3 dikurang U2, bisa juga U4 kurang U3, dan bisa juga UN kurang 1. Nah, bedanya itu
UN kurang UN kurang 1 ya. UN dikurang UN kurang 1. Suku sekarang dikurang suku kemarin ya. Itu beda atau selisih. Nah, untuk mencari UN rumusnya atau suku yang ke atau pola yang ke, namanya suku ke N ya. Unit ke, ini namanya UN. Ada rumusnya ya, A ditambah N kurang 1 dikali selisih atau B. Paham ya? Kalau SN sum itu jumlah ya. SN sum jumlahnya yang kesekian. Jadi N per 2 A ditambah 2N kurang 1 dikali B ya. Atau bisa juga N per 2 A ditambah UN. Apa bedanya rumus pertama dan rumus kedua SN? Kalau diketahui SN A dan B, silakan pakai rumus yang pertama. Kalau diketahui A dan UN atau suku terakhir, silakan pakai rumus yang kedua. Oke, sampai di sini paham ya? Sudah jelas ya? Jadi kalau misalkan U9 yang ditanyakan, jadi rumusnya A ditambah 8B, karena 9 kurang 1 8. Oke ya. Jadi U9 sama dengan A ditambah 8B ya. 8 itu dari 9 dikurang 1, N dikurang 1 ya. Paham ya? A ditambah A nya berapa? 8. Ini A nya ya. Ini A nya ya. A atau U1. Bedanya 5. 13 dikurang 8. 18 kurang 13. 23 kurang 18. Itu beda ya. 8 dikali 5. 8 kali 5 40 tambah 8, jawabannya 48. Jawabannya adalah bravo. Oke, sampai di sini paham? Nah, untuk mengetahui bedanya aritmetika dan geometri. Nah, untuk mengetahui bedanya aritmetika dan geometri, bedanya aritmetika dan geometri ya. Kalau aritmetika dia mempunyai selisih yang sama. Atau hasil pengurangannya yang sama ya. Kalau geometri dia mempunyai rasio yang sama. Atau hasil pembagiannya sama ya. Ini rasio hasil pembagian yang sama, kalau selisih hasil pengurangan yang sama. Oke. Misalkan ada barisan U1, U2, U3, U4 misalkan ya, dan seterusnya. Kalau misalkan dia mempunyai U2 kurang U1, kalau dikurangkan itu sama, berarti dia adalah B ya. Kalau U3 kurang U2 sama, berarti dia adalah D. Kalau U4 kurang U3 sama, U4 kurang U3 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan U2 kurang U1, itu adalah barisan aritmetika. Nah, kalau barisan geometri dia mempunyai rasio yang sama atau hasil bagi ya. Kalau misalkan dia dibagi U2 dibagi dengan U1 hasilnya sama, itu namanya rasio yang sama ya. Kalau U3 dibagi U2 hasilnya sama dengan U4 U4 dibagi U3 itu hasilnya sama, berarti dia adalah deret geometri. Nah, kesimpulan bedanya aritmetika dan geometri, aritmetika mempunyai selisih yang sama, kalau geometri mempunyai rasio yang sama. Oke, paham ya sampai di sini? Oke. Nah, untuk soal kedua, masih soal pola bilangan ya. Banyaknya noktah pada gambar di atas menunjukkan suatu pola bilangan. Banyaknya noktah pada suku ke-18 adalah, jadi U18 yang ditanyakan ya. Nah, ini bukan, kita hitung dulu ya. Soal noktahnya ini 4 ya, ada 4 noktah. Ini
3 kali 3 ya 9. Ini 4 kali 4 16. Ada 16 noktah ya. Ini 25. Jadi barisannya itu 4 9 16 25. Yang ditanyakan adalah U18. U ke 18-nya. Nah, di sini 4 itu bisa kita tulis 2 pangkat 2. 9 itu bisa kita tulis 3 pangkat 2. Nah, 16 itu bisa kita tulis 4 pangkat 2, 5 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, dia karena dia 2, dia dia diawali dengan angka 2 ya. Jadi bisa kita tulis n-nya, karena dia n1 ya. 1 ditambah 1 hasilnya 2 ya. Jadi n-nya itu 1, anggaplah n-nya sama dengan 1 ditambah 1 pangkat 2. Jadi ini ya, untuk 2 pangkat 2 itu n tambah 1 pangkat 2. Nah, jadi rumusnya bisa kita tulis untuk n sama dengan 2. N sama dengan 2 berarti 2 tambah 1 3 pangkat 2. N sama dengan 3 tambah 1 4 pangkat 2 ya. Bisa kita tulis seperti ini ya. Ya. Jadi U18 berarti UN-nya U18 berarti N-nya sama dengan 18. Berarti 18 tambah 1 pangkat 2. Ya, pahamnya? 18 tambah 1 19 pangkat 2. 19 kali 19 adalah 361. Ya, jawabannya adalah D. Delta ya. Nah, di sini sebagai tips dari saya, kalau misalkan dapat perhitungan perpangkatan, misalkan 19 pangkat 2, terus kita lihat choice-nya berbeda-beda ya. Kalau misalkan kita malas mengali atau habis waktu kita mengali ya, kepepet ya begitu. Misalkan 9 kali 9 81. 81 angka terakhirnya adalah 1. Yang mana angka terakhirnya di sini 1? Hanya ini ya. Jadi jawabannya D. Paham ya? Nah, di sini untuk soal kedua ini ada teorinya. Nah, cara keduanya ya. Cara keduanya untuk soal nomor 2. Cara keduanya di sini kalau misalkan dapat soal pola bilangan ya. Nah, jika dia pola bilangan persegi, kalau dia persegi berarti rumusnya langsung saja rumusnya n pangkat 2. Nah, di sini hati-hati, n-nya dia mulai dari 1 atau langsung dari 2 ya. Kalau misalkan dia mulai dari 1 langsung saja n pangkat 2. Kalau misalkan dia mulai dari 2 berarti n tambah 1. Mulai dari 3 berarti n tambah 2 pangkat 2. Ya, paham ya? Di sini hati-hati. Kalau dia persegi panjang, rumusnya n kali n tambah 1 ya. Jadi kalau misalkan dapat pola bilangan langsung persegi atau persegi panjang. Kalau persegi langsung saja n pangkat 2. Kalau persegi panjang n kali n tambah 1 n kali n tambah 1. Perhatikan untuk nilai n-nya. Oke. Sampai di sini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Barisan bilangan berikut yang bukan barisan bilangan Fibonacci adalah yang bukan bilangan barisan Fibonacci ya. Di situ. Nah, kita kenalan dulu ya sama Fibonacci. Fibonacci itu nama penemu barisan Fibonacci. Namanya Leonardo Pisano. Beliau dikenal dengan nama Fibonacci ya. Nah, barisannya itu misalkan ada A, B, C, D, E dan seterusnya ya. Nah, dia itu barisan suku selanjutnya itu adalah jumlah 2 suku sebelumnya.
itu saja ya, jumlah dua suku sebelumnya. Nah, jadi jumlah dua suku sebelumnya, kalau misalkan yang mau dicari suku C ya, berarti B tambah A. Kalau suku C yang mau dicari berarti B tambah A atau A tambah B ya. Kalau suku D yang mau dicari berarti B tambah C atau C tambah B ya. Kalau E berarti D tambah C atau C tambah D ya. Begitu seterusnya ya. Jadi barisan Fibonacci itu suku selanjutnya merupakan jumlah dua suku sebelumnya ya. Oke, kembali ke soal. Di sini katanya yang mana barisan bilangan berikut yang bukan barisan bilangan Fibonacci. Oke. 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke ya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Oke, ini barisan Fibonacci. 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke, 4 tambah 6 sama dengan 10. Oke, ini barisan Fibonacci. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, 3 tambah 5 sama dengan 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. Nah, ini bukan ya, ini bukan bilangan Fibonacci. 0 tambah 3 sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 tambah 6 sama dengan 9. Jadi ini bilangan Fibonacci. Yang bukan adalah C, jawabannya C ya. Sebagai contoh yang lainnya, example-nya yang lain, misalkan kita ambil angka 2, 4, berarti bilangan seterusnya adalah 6. 4 tambah 6, bilangan seterusnya 10. 6 tambah 10, 16, dan seterusnya ya. Contoh yang lain, misalkan 3, 7 ya. 3 tambah 7, 10. 7 tambah 10, 17. 10 tambah 17, 27, dan seterusnya. Paham ya sampai di sini? Oke. Ya, oke teman-teman, sebelum kita lanjut di soal nomor 4 tentang barisan aritmatika, minta tolong ya yang belum like dan subscribe videonya, tolong di like ya dan subscribe supaya tambah semangat yang pembuat videonya. Oke, kita lanjut ke soal 4 tentang barisan aritmatika. Katanya suku ke N pada barisan 4, 11, 18, 25 adalah. Jadi yang ditanyakan adalah suku ke N ya. N-nya tidak diganti ya, karena ditanyakan suku ke N, UN artinya ya. Rumusnya UN A ditambah N kurang 1 kali B ya, sudah tadi ya. A-nya itu 4. A-nya 4. Bedanya 5 ya. 11 kurang 4, bedanya berapa? 7 ya. Bedanya 7 ya. Bedanya 7. Oke, sampai sini. 18 kurang 11, 7. 25 kurang 18, 7. Ya. Jadi A-nya 4 tambah N kurang 1 kali 7. Jadi 4 tambah 7N ya, dikali masuk ya. 7 kali 1 minus 7 ya. Paham sampai sini? Minus 1 kali 7 minus 7 ya. Jadi di sini 7N, 4 kurang 7 minus 3. Jadi jawabannya adalah C, 7N kurang 3. Oke teman-teman yang belum paham atau ada pertanyaan atau ada request soal gitu atau ada request materi, boleh di komen di bawah ya. Insya Allah kalau pembuat video ada waktu, insya Allah saya akan buatkan video. Oke teman, kita lanjut di soal nomor 5 ya. Di sini katanya barisannya 5, 9, 15, 23, dan seterusnya. Rumus suku ke N pada barisan bilangan bertingkat. Nah, berarti yang dia tanyakan adalah barisan bilangan bertingkat. Nah, katanya dia kalau barisan bilangan bertingkat itu teorinya seperti ini ya. Misalkan ada barisan U1, U2, U3, U4 ya, dan seterusnya. Nah, selisihnya itu namanya X1. Selisihnya ini ya.
Yang di sini itu belum sama ya selisihnya. Kalau di sini selisihnya Y1, di sini lagi Y2 dan seterusnya ya. Kalau di sini Y ini sudah sama ya. Kalau di sini ya sudah sama. Nah, kalau ada didapat barisan bilangan bertingkat, dia mempunyai rumus seperti ini. 2A, dimana 2A sama dengan Y1, terus 3A tambah B itu sama dengan X1, A ditambah B ditambah C itu sama dengan U1. Nah, kalau UN-nya itu AN kuadrat ditambah BN ditambah C ya. Nah, di sini kita lihat ya di soalnya. Ini selisihnya 4 ya. Ini selisihnya ini selisihnya 6, ini selisihnya 8 ya. Jadi X1-nya 4 ya. Nah, terus ini selisihnya 2. Nah, ini selisihnya 2. Ini kan sudah sama. Nah, berarti ini Y1-nya sama dengan 2, X1-nya sama dengan 4 ya. Nah, terus yang ini adalah U1 ya, 5-nya. U1. Jadi U1-nya sudah ada, X1, Y1 ada. Kita mau cari A-nya, B, C ya, untuk memasukkan di rumus UN ya. Paham ya? Jadi 2A sama dengan Y1, Y1-nya sama dengan 2 ya. Y1 dari sini ya. Berarti A sama dengan 2 dibagi 2 ya, sama dengan 1. Oke. A-nya sudah ada. Di sini 3 dikali A-nya berapa? 1 tambah B, X1-nya berapa? X1-nya 4 ya dari sini. X1-nya 4 ya dari sini. X1-nya 4. 3 ditambah B sama dengan 4. 3-nya pindah ruas ke sebelah, pindah ruas ke kanan ya. Kalau begitu B sama dengan 4 plus pindah ke sebelah jadi minus ya. 4 kurang 3 berarti B-nya sama dengan 1. Oke. Sudah A, B ada, berarti C yang mau dicari ya. A-nya 1 tambah B-nya 1 tambah C sama dengan U1. U1 itu 5 ya. Ini ya U1 5. Berarti 5. Berarti 2 ditambah C sama dengan 5. Berarti C sama dengan 2-nya pindah ke sebelah, 2-nya plus pindah ke sebelah jadi 5 kurang 2 ya. Berarti C sama dengan 3. Ada B, ada A, B dan C. Di sisa dikasih masukkan. Berarti UN A-nya berapa? 1. Kalau 1 enggak usah ditulis ya. Berarti N pangkat 2 ditambah B-nya berapa? 1. 1 enggak usah ditulis. C-nya 3. Berarti jawabannya adalah ini. N pangkat 2 N plus C ya di sini. Terlalu semangat. N pangkat 2 tambah N plus 3. Paham ya? Oke, di soal nomor 6 katanya di sini banyaknya suku pada barisan 4, 12, 20 dan sampai 132 adalah, yang ditanyakan itu N-nya ya. N-nya yang ditanyakan. N-nya berapa? Gitu ya. Banyaknya suku itu N ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini 4, 12, saya tulis ulang ya, 20 sampai 132 ya. Kalau yang ini adalah A ya, A atau U1. Sedangkan selisihnya itu berapa? 8 ya. Berarti B-nya 8. Ini juga 8 ya. Nah, ini adalah UN. Ya, UN itu 132. Nah, katanya UN sama dengan 132. N-nya yang ditanyakan, berarti pakai rumus A ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan 132 ya.
A-nya sudah ada, B-nya sudah ada ya. A-nya 4, oke, tambah N kurang 1 kali B-nya berapa? 8 sama dengan 132, oke ya. Sampai sini bisa paham ya. Ini supaya mudah, angkanya kecil-kecil, boleh dibagi 4 ya. Masing-masing dibagi 4 ya, semua ruas. Berarti di sini saya bisa tulis 1 tambah N kurang 1, 8 dibagi 4 2 ya. Ya, 132 dibagi 4 sama dengan 33 ya. Teman-teman. Oke. Nah, di sini saya bisa tulis 1 tambah ini dikali masuk ya. 2 dikali N berarti 2N. Minus 1 kali 2 berarti minus 2 ya. Jangan lupa ini plusnya, plus ketemu minus ya tetap minus ya. Sama dengan 33. Jadi ininya 1 dikurang 2 berarti minus 1 ya. Seperti 2N kurang 1. Boleh saya tulis begitu ya, 33. Oke. Saya naikkan ya. Oke. 2N berarti saya tulis 2N minus 1-nya pindah ke sebelah. Pindah ruas ya. Minus 1 pindah ruas berarti plus ya, 33 plus 1 ya. Minus 1 pindah ke sebelah jadi plus 1. Berarti N-nya sama dengan 30, saya tulis dulu 2N, 2N sama dengan 33 tambah 1, 34. Berarti N-nya sama dengan, saya bisa tulis, saya naikkan lagi ya. N-nya sama dengan 34 dibagi 2. 2 dikali N ya, di sini 2N, itu artinya 2 kali N. Kali pindah ke sebelah jadinya bagi ya. Jadi N sama dengan 34 dibagi 2 sama dengan sama dengan 17. 34 bagi 2 sama dengan 17 ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya. Sampai di sini sudah paham. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Katanya 3 buah bilangan membentuk barisan aritmetika ya, aritmetika. Jumlah ketiga bilangan tersebut sama dengan 36, berarti sama dengan 36 dan hasil kalinya 1140. Bilangan terbesar. Jadi yang ditanyakan adalah bilangan terbesar. Berarti misalkan ya ada barisan bilangan X, Y dan Z ya. Yang ditanyakan itu Z-nya yang ditanyakan ya, yang ini Z. Yang ditanyakan yang terbesar. Jadi katanya jumlah ketiga bilangan tersebut 36, berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 36. Kalau dan hasil kalinya 1140, berarti X dikali Y dikali Z sama dengan 1140 ya. Kita kerja dari sini dulu ya. Katanya kalau dia jumlah ketiga bilangan berarti S3 ya. Nah, di mana S3 kita ketahui rumusnya di sini ya. Saya tulis di sini ya, Sn itu N per 2. Nah, suku pertama dan terakhir ya, A tambah UN. Bisa ya. Karena kita tidak ketahui bedanya, berarti A tambah UN saja ya yang dipakai. Ya, berarti kita bisa tulis di sini ya. Karena 3 suku berarti 3 per 2. A-nya berapa? X ya. Ditambah UN-nya berapa? Z ya. UN-nya Z ya. A-nya X, UN-nya Z. Sama dengan 36. Ini bisa kita bagi 3 ya masing-masing supaya untuk mematikan yang ini. 3 bagi 3 mati ya. 36 bagi 3 hasilnya 12 ya. 12. Karena ini saya bisa tulis begini ya supaya mudah dilihat. 1/2 X tambah Z sama dengan sama dengan 12. Masing-masing kedua ruas dikali 2 supaya mati yang ininya ya. Nah, ini masing-masing dikali 2 ya. Berarti ini 1/2 dengan ini mati ya. Ini 12 dengan ini jadinya 24 ya. 12 kali 2 ya
12 dikali 2 sama dengan 24 ya. Berarti X tambah Z sama dengan 24. Karena diketahui X tambah Z sama dengan 24, berarti Y-nya bisa didapat ya. X tambah Z sama dengan 24. Berarti Y sama dengan 36 dikurang 24. Berarti Y sama dengan 12 ya. 36 dikurang 24. Karena X tambah Z itu 24 ya. Oke. Nah, kita bisa di sini dah. Karena sini sudah diketahui Y sama dengan 12. Berarti kita bisa tulis X kali 12 dikali Z sama dengan 1140 ya. Kemudian dibagi 12, bisa kan dibagi 12 masing-masing ruas. Ini mati, ini 95 ya. Berarti X dikali Z sama dengan 95 ya. Paham sampai sini? Nah, karena ini bisa dimasukkan, berarti saya bisa tulis di sini Z sama dengan 24 kurang X ya. Z sama dengan 24 kurang X. Saya masukkan ke sana ya. Berarti saya bisa tulis X kali Z-nya saya ganti 24 kurang X ya. Z-nya saya ganti 24 kurang X sama dengan 95 ya. Jadi kali masuk ya, X kali 24 berarti 24X. X dikali minus X jadinya minus X pangkat 2 sama dengan 95 ya. Nah, ini saya bisa pindah ruaskan. Yang ruas kiri saya pindah ruaskan ke kanan. Oke, sama-sama kita pindah ruaskan. Saya tulis dulu ya, ini minus pindah ke sebelah jadi X pangkat 2 plus 24X pindah ke sebelah jadi minus 24X. 95 tidak pindah-pindah ya, tidak pindah-pindah ki ruasnya, jadi tetap ditulis plus 95 sama dengan 0 ya. Di sini kita bisa faktorkan ya. Saya kasih naik. Nah, ini kita bisa faktorkan jadinya X karena di sini positif berarti sama-sama apa? Sama-sama negatif. Oke ya. Kalau di sini positif berarti sama nilainya, sama tandanya. Di sini negatif berarti sama-sama negatif. Kalau di sini positif sama-sama positif ya. Jadi yang pertama dilihat itu adalah yang di belakang, angka tanda yang di belakangnya. Berarti di sini sama-sama negatif. Perkalian berapa yang hasilnya 95, selisihnya 24. Perkalian 5 dan 19. Oke, berarti X sama dengan 5 atau X sama dengan 19 nilainya ya. Berarti berarti nilainya X karena dia yang kecil, X-nya 5 ya. Ini yang memenuhi X sama dengan 5. Jadi urutannya adalah jadi di sini urutannya adalah 5 12, Y-nya ini 12 ya. Dan ini Z-nya 19. Jadi angka yang terbesar adalah 19. Jawabannya delta ya. Oke. Ya teman-teman, sebelum kita lanjut di soal nomor 8, pesan saya bagi yang siswa yang masih sekolah, baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, ada baiknya kita kalau belajar itu jangan semata-mata karena mencari nilai, tapi niatkan karena Allah, niatkan karena orang tua, niatkan untuk diri sendiri dan keluarga ya. Jangan faktor utama itu karena mencari nilai, wah hasilnya nanti tidak akan lebih baik begitu ya. Insya Allah kalau misalkan kita lillahi karena Allah ya, karena orang tua, karena keluarga kita, ingin menjadi lebih baik ya begitu, insya Allah Allah permudah jalan kita ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di soal nomor 8 katanya suku pertama suatu barisan geometri adalah 1024, berarti A-nya 1024 ya, dan rasionya 1/4. Nah, suku kelimanya berapa? U5-nya ya yang ditanyakan.
U5. Itu berapa? Nah, materi dulu ya. Dimana kalau barisan geometri itu dia misalkan ada U1, U2 dan U3 dan seterusnya ya. U1 sama dengan barisan aritmetika. U1 itu bisa kita misalkan A ya. Nah, dia mempunyai rasio ya. Rasio di sini kalau untuk barisan aritmetika U2 dibagi U1 3 dibagi U2 itu sama-sama rasionya ya. Rasionya ya. Nah, dia memiliki rasio dan rasionya itu UN ya, UN dibagi UN kurang 1 ya. Ini R-nya. Kalau UN-nya berarti A dikali rasio pangkat N dikurang 1 ya. Nah, di sini kita akan mencari U5, berarti kita ganti ya. U5 sama dengan A-nya berapa? 1024 dikali rasionya berapa? 1/4. 1/4 N-nya 5 ya. N-nya 5 berarti 5 dikurang 1. Berarti U5 1024 1/4 pangkat 4 ya. 1/4 pangkat 4. Nah, 1024 4 pangkat 4 itu 256 ya. 256. Jadi 1024 dibagi 256 adalah 4 ya. Jawabannya 4 ya. Oke. Rasionya di sini kurang dari 1 ya. Oke, kita ke soal nomor 9 ya. Barisan geometri. Nah, katanya suku ketiga pada suatu barisan geometri diketahui suku ketiga sama dengan 18. Berarti di sini U3 ya. 3 sama dengan 18. Dan suku keenam adalah 486. Berarti U6 sama dengan 486. Yang ditanyakan suku pertama ya pada barisan tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah A-nya berapa atau U1 ya. Oke, U3 nya itu AR pangkat 2 ya sama dengan 18. U6 sama dengan AR pangkat 5 ya sama dengan 486. Karena 6 kurang 1 ya 5, N kurang 1, 3 kurang 1 2 ya. AR pangkat 5 sama dengan 486. Jadi di sini AR pangkat 2. Jadi saya bisa tulis AR pangkat 2 dikali R pangkat 3 ya. R pangkat 5 nya dipecahkan ya. Jadi R pangkat 2 dikali R pangkat 3 dengan 486 ya. Nah, AR pangkat 2 itu sama dengan 18. Jadi 18 kali R pangkat 3 sama dengan 486. 18 nya saya pindah ruaskan ya. Jadi R pangkat 3 sama dengan 486 bagi 18. R pangkat 3 sama dengan 486 bagi 18 itu 27. Jadi R sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Jadi R sama dengan 3. Jadi R nya didapat 3, dimasukkan ke sana. Nah, A nya belum ditahu, R nya 3. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 18. Berarti A sama dengan 3 pangkat 2 itu 9 ya, sama dengan 18. A sama dengan 18 bagi 9, A sama dengan 2. Jadi A nya 2 ya. Oke, nomor terakhir insyaallah nomor 10 ya. Katanya pada suatu barisan geometri suku ketiga berarti U3 ya. U3 sama dengan 45 dan suku kelima berarti U5 sama dengan 405. Yang ditanyakan U9 ya. U3 itu AR pangkat 3 kurang 1 2 ya. U5 itu AR pangkat 5 kurang 1 4 sama dengan 405 ya. U9 itu AR pangkat 9 kurang 1 8 ya.
air pangkat 8 ya. Nah, di sini air pangkat 2. Saya bisa tulis ya. Saya bisa pecahkan air pangkat 2 dikali air pangkat 4, berarti air pangkat 2 ya, sama dengan 405 ya. Air pangkat 4 itu saya bisa pecahkan air pangkat 2 dengan air pangkat 2 ya. Nah, air pangkat 2 itu 45 ya. 45 sama dengan 45 kali air pangkat 2, 405 ya. Air pangkat 2, 45 nya pindah ruas ke sebelah, jadi 405 dibagi 45. Air pangkat 2 sama dengan 9 ya. Jadi air pangkat 2 sama dengan 9. Boleh ya saya tulis di sini air pangkat 2 sama dengan 9, atau boleh juga R sama dengan 3 ya. Nah, saya ambil R pangkat 2 sama dengan 9 saja ya, karena kita butuhkan di sini. Berarti 9 kali A sama dengan 45 ya. R pangkat 2-nya itu 9. Berarti A sama dengan 9-nya pindah ke sebelah. Jadi 45 per 9 ya. Berarti A-nya sama dengan 5 ya. A-nya sama dengan 5. Nah, AR pangkat 8 berarti saya bisa tulis A-nya 5, R-nya berapa? 3, pangkat 8-nya 5 kali 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 di situ 6561 katanya. Jadi 5 kali 6561 itu 32805 ya. Sorry. 32805. Jadi 9-nya 32805 ini ya. Kalau cara saya, karena saya kebetulan malas kali-kali ya tipsnya, karena 3 pangkat 8 itu akhirnya 1. Kalau dia kali-kali 5, perkalian 5 berarti 5 terakhirnya ya. Di sini sudah salah, ini juga salah, jadi sisa 2 yang ditebak ya. Paham sampai di sini ya? Oke, demikian video kali ini ya. Semoga berberkah untuk siswa-siswaku. Tolong diulang dan dikerjakan soal di rumah ya. Perbanyak soal, karena matematika itu tidak dibaca, tidak dilihat, tetapi dikerjakan ya. Begitu semakin anak-anakku atau teman-teman rajin mengerjakan soal matematika, semakin paham dan semakin banyak penguasaan soal ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.